Jagat maya belakangan ini dihebohkan oleh aksi Sarwenda yang diduga kuat melayangkan sindiran pedas dan kalimat kasar yang ditujukan kepada mantan suaminya Ruben Onsu. Di tengah hiruk-pikuk spekulasi netizen, perhatian publik kini justru tertuju pada sosok sang anak angkat Bertrand Peto. Berada di posisi yang serba salah tentu tidak mudah bagi remaja yang akrab disapa Onyo ini. Namun alih-alih memilih diam demi meredam suasana, Bertrand Peto akhirnya memberanikan diri untuk angkat bicara. Melalui pernyataan yang mengejutkan banyak pihak, ia menyampaikan 5 pesan yang sangat tegas, jujur, sekaligus menyayat hati demi membela sang ayah, tanpa mengesampingkan rasa hormatnya kepada sang ibu. Lantas, seperti apa poin-poin ketegasan yang disampaikan oleh Onyo di tengah badai konflik ini? Mari kita bedah informasi selengkapnya. Rasa kecewa terbesar seringkali datang dari orang-orang yang paling kita sayangi. Hal inilah yang tampaknya tengah dirasakan oleh Bertrand Peto. Di tengah badai permasalahan yang menimpa orang tuanya, remaja yang akrab disapa Onyo ini akhirnya tak mampu lagi membendung rasa sedihnya. Secara terbuka, Bertrand mengaku benar-benar kaget sekaligus kecewa berat saat mengetahui Sarwenda berkata kasar dan melayangkan sindiran yang diduga kuat ditujukan kepada sang ayah, Ruben Onsu. Bagi Onyo, melihat sosok ibu yang dihormatinya bersikap demikian menjadi pukulan batin yang amat mendalam. Seperti apa luapan kesedihan dan kekecewaan Bertrand Peto menanggapi sikap sang bunda? Enggak, aku waktu video itu viral, aku lagi ada di syuting waktu itu lagi di MNC. Aku langsung lihat dia, ini maksudnya gimana ya? Gitu. Ini ayah juga lagi liatin nih. Gitu. Kok bisa ngomong kayak gini? Ayah juga nggak tahu kok bisa terjadi kayak gini. Aku kaget. Aku nangis kemarin. Karena aku bilang, kenapa bunda bisa ngomong kayak gitu, setega itu. Mungkin aku bilang karena emosinya udah nggak kontrol lagi gitu. Karena itu kan, maksudnya kalau emang udah bunda udah nggak bisa kontrol lagi emosinya, matiin aja live-nya. Matiin live-nya biar nggak ada yang kayak terjadi kayak gini nih. Matiin aja live-nya. Artinya Onyo paham situasi itu, tapi sebagai anak juga Onyo ada sedikit kecewa. Sedikit pasti, abang pastilah gitu. Apalagi kan kasihan. Ini kan jejak digital kan bakalan terus berlangsung ke depannya kan abang. Ntar kalau adik-adik udah pegang sosmed, lihat kayak gini, terus harus gimana? Di tengah sorotan tajam publik terkait perubahan sikap Sarwenda yang dinilai kasar, sebuah sudut pandang mengejutkan datang dari sang anak, Bertrand Peto. Alih-alih langsung menyalahkan sang bunda, remaja yang akrab disapa Onyo ini justru melihat ada kejanggalan di balik semua konflik yang terjadi. Dengan keyakinan penuh, Bertrand mengungkapkan bahwa sikap tidak biasa dan sindiran tajam yang dilayangkan Sarwenda bukanlah murni dari lubuk hatinya sendiri. Onyo meyakini ada pengaruh buruk serta hasutan dari lingkungan dan orang-orang di sekitar ibunya yang sengaja mengompori situasi demi memperkeruh suasana. Lantas, siapakah oknum di sekitar Sarwenda yang dituding telah menghasutnya? Ya karena kan kalau untuk permasalahan itu karena emang mungkin yang aku lihat ya emang ayah emang sebaik itu orangnya. Bunda juga orangnya baik kok. Bunda itu orangnya baik kalau nggak dikomporin aja aku bilang tadi. Kalau punya lingkungan yang sehat aja buat bisa aku juga karena masih muda, masih belum terlalu ngerti apa-apa, mungkin karena contoh kayak aku kalau misalkan punya lingkungan yang baik yang bisa kasih tahu aku kalau misalkan lu jangan ngomongnya kayak gini-gini ya, jadi aku juga bisa ikutin karena lingkungan. Tidak hanya sekedar merasa kecewa dengan sikap sang bunda, Bertrand Peto akhirnya mengambil langkah berani dengan melayangkan ultimatum keras yang ditujukan langsung kepada karyawan Sarwenda. Remaja yang akrab disapa Onyo ini meradang lantaran para pekerja tersebut dinilai tidak profesional dan justru ikut terlibat dalam sesi live yang menyindir sang ayah Ruben Onsu. Ketegasan Onyo ini pun langsung membuahkan imbas yang signifikan, di mana karyawan yang bersangkutan kini memilih mundur dari dunia maya. Lantas, seperti apa bentuk gertakan maut dari Bertrand Peto yang sukses membuat nyali para karyawan ini ciut hingga menonaktifkan akun media sosial mereka? Sekarang kan udah kayak gini nih ya, itu tuh jangan hilangin tuh yang sosmednya, jangan di private sosmednya, juga buka komentar untuk TikToknya, semua buka kolom komentarnya. Sekarang udah kayak gini, kalian yang kemarin live gitu ya. Berarti kamu sempat mantau ya Nyo ya? Aku mantau kan, aku mantau live-nya, aku itu
Maksudnya kalau udah kayak gitu, dimatiin aja live-nya, baru nanti kalau udah moodnya udah aman, baru live lagi. Mantengin sosial media melihat bahwa karyawan-karyawan itu bicara yang nggak baik sama ayah. Karyawannya sih, karyawannya. Semoga untuk itu kalau bisa jangan hilangin sosmed ya, karena kan udah sekarang udah terlanjur nih ya. Untuk karyawannya siapa tuh? Gak enak aku spill namanya. Jadi aku harap jangan hilangin sosmednya karena udah terlanjur juga, udah netizen juga udah cari. Di tengah ramainya klarifikasi dan permohonan maaf yang disampaikan oleh Sarwenda kepada publik, remaja yang akrab disapa Onyo ini justru memilih mengambil sikap yang tak biasa. Ia secara tegas memilih untuk bungkam dan no comment. Keputusan Onyo untuk tidak memberikan respons ini bukan tanpa alasan, melainkan karena ia menyadari bahwa dalam seluruh kalimat maafnya, Sarwenda sama sekali tidak menyebut atau menyertakan nama sang ayah Ruben Onsu. Lantas, seperti apa kekecewaan tersirat yang ditujukan Betran Peto atas sikap sang bunda tersebut? Isu kan bakal mau diboikot juga, gimana Onyo? Aku kalau dia bunda bikin klarifikasi aja aku udah nangis. Ini bukan bunda yang aku kenal. Tolong aku bilang tadi, tolong nih ya, kakak-kakak tolong. Yang sekarang lagi private, ayo dibuka karena kan kalian yang jagain bunda kan, ayo gitu. Aku bunda posting itu kemarin aku nangis. Boleh tanya ya, aku nangis. Soal bunda minta maaf tapi nggak ditujukan buat ayah gimana? Oh, aku no comment kalau untuk itu. No comment. Terima kasih. Terima kasih ya, Mama. Meski di satu sisi ia tak mampu menyembunyikan rasa kecewa yang mendalam atas sikap ketus sang bunda kepada ayahnya, namun di sisi lain, Onyo menolak keras untuk ikut membenci. Di tengah ramainya gerakan dan seruan netizen yang menggaungkan aksi boikot terhadap Sarwenda, Betran Peto justru tampil pasang badan. Dengan tegas, ia menyatakan ketidaksetujuannya terhadap aksi boikot tersebut karena ia tahu betul bahwa kekeliruan sang bunda murni terjadi akibat pengaruh buruk orang-orang di sekitarnya. Seperti apa pembelaan tulus dan menyentuh hati dari Onyo untuk sang bunda? Kalau untuk masalah boikot aku nggak setuju. Jangan. Karena emang itu aku bilang itu hanya situasi yang dimana bunda lagi kurang kontrol aja. Pasti kita pengen Kan ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Ya, alasan sendiri nggak komunikasi sama bunda lagi apa? Aduh berat ya bang. Aku udah nggak tahu harus kayak gimana lagi. Udah sedikit membuatku jadi kayak kenapa bisa ngomong kayak gitu yang aku bilang tadi, mungkin karena emang lagi situasinya lagi nggak kontrol aja bundanya.